Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sa'altu Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul amali ahabbu ilallah? Ayyul amali ahabbu ilallah? Amal apakah yang paling dicintai oleh Allah? Qala as-salatu ala waqtiha. Salat pada waktunya. Qultu summa ayyu. Kemudian apa lagi? Qala birrul walidain. Berbuat baik kepada kedua orang tua. Qultu summa ayyu. Kemudian apa lagi? Qala al-jihadu fi sabilillah. Berjihad di jalan Allah. Jadi berbakti kepada kedua orang tua itu jauh melebihi dari ibadah apapun. Ketika kita sangat bersemangat gitu ya, majelis ilmu, di rumah ada orang tua, saya mau ada kajian, saya mau ada bantu fakir miskin, saya mau ada bakti sosial, dan seterusnya. Sementara orang tua di rumah butuh uluran tangan, butuh pelayanan, maka kalau kita mau cari kemuliaan di rumah, kemuliaan itu yaitu dengan berbakti kepada kedua orang tua. Itu kemuliaannya kepada kedua orang tua. Ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah SAW pengen ikut berjihad, minta izin untuk berjihad. Maka Rasulullah bertanya, hal min walidayka ahadun hayyun? Di antara kedua orang tuamu ada yang masih hidup? Fayaqulu rajul na'am, ya Rasulullah, mereka masih hidup, bahkan dua-duanya masih hidup. Rasulullah bertanya, kamu kesini untuk cari pahala, cari keridhaan Allah? Iya Rasulullah, saya kesini untuk mencari pahala dan mencari keridhaan Allah. Kata Rasulullah, farji' ila walidayk fa ahsin suhbatahuma. Kembali kepada bapakmu, kepada ibumu, maka baik-baiklah bersikap kepada kedua orang tua. Dalam satu kesempatan ada yang ingin ikut perang, berjihad. Kemudian Rasulullah bertanya, ahai alidak, apakah kedua orang tuanya masih hidup? Qala na'am, iya masih hidup. Maka Rasulullah menjawab, fafihima fajahid. Fafihima fajahid, maka berjuanglah untuk membahagiakan keduanya. Berjuanglah untuk membahagiakan keduanya. Kisah yang sangat masyhur tentang berbakti kepada kedua orang tua ini adalah kisah Uwais Al-Qarni. Ya, kisah Uwais Al-Qarni ini kisah yang sangat masyhur, di mana dia sebenarnya hidup pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Uwais Al-Qarni itu sebenarnya kalau dilihat dari segi waktu, beliau adalah seorang sahabat. Hanya saja waktu itu ketika Uwais Al-Qarni ke Madinah, beliau tidak sempat berjumpa dengan Rasulullah. Tinggalnya di Yaman. Jadi Uwais Al-Qarni ini tinggalnya di kota Yaman. Waktu itu Uwais Al-Qarni izin kepada ibunya, izin kepada ibunya untuk bertemu dengan Rasulullah. Nah, Rasulullah waktu itu masih keluar, keluar, tidak berada di kota Madinah. Maka akhirnya Uwais Al-Qarni pun kembali dan tidak sempat bertemu dengan Rasulullah. Maka kemudian beliau ketemu dengan Abu Bakar, dengan Umar bin Khattab dan para sahabat yang lainnya, sehingga beliau termasuk tabi'in. Nah, walaupun tidak sempat ketemu dengan Rasulullah, beliau berpesan kepada Umar bin Khattab, Umar, kalau nanti sepeninggalku nanti, kalau engkau bertemu dengan seorang pemuda bernama Uwais Al-Qarni, maka engkau mintalah doa kepadanya, karena orang tersebut doanya makbul dan mustajab. Akhirnya seiring dengan waktu, Umar bin Khattab tidak lupa dengan wasiat tersebut.
hingga datanglah satu rombongan haji dari Yaman tanya-tanya, kamu cari Uwais? Ya Uwais itu. Kenapa sih cari khalifah, nyari-nyari Uwais? Dia orang yang sangat biasa saja di kalangan kami. Tapi kemudian ternyata orang tidak tahu kalau Uwais Al-Qarni ini memiliki kekuatan doa yang luar biasa. Dari mana kekuatan doa itu? Kekuatan doa itu didapatkan dari bakti beliau kepada kedua orang tua. Jadi bakti Uwais Al-Qarni kepada kedua orang tua menyebabkan beliau mendapatkan kemuliaan sehingga doanya terkabul. Apapun doa yang disampaikan oleh Uwais Al-Qarni itu dikabulkan oleh Allah. Dia menjadi salah seorang wali Allah Subhanahu wa ta'ala.